Mungkin sebelum kita mulai itu ya, mulai metaplan-nya, kita mulai dengan berdoa minta agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, mungkin kayaknya udah ya. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Oke, mungkin sebelum kita mulai metaplan hari ini, mungkin bisa teman-teman kalau misalnya nggak ada halangan, boleh on cam dulu ya. Oke, mungkin teman-teman nggak ada yang bisa on cam nih. Atau mungkin boleh direspon. Oke. Yang lain gimana? Oke, mungkin langsung dimulai aja ya, Mbak Mas panitia yang lain. Bisa kita mulai dulu mungkin dengan membaca peraturan metaplan untuk siang hari ini. Monggo. Oke, jadi siang ini kita akan melakukan metaplan. Sini ada beberapa, ya ini ya judulnya metaplan pendekatan sistem pelaksanaan program pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. Kami dari FKM UNER yang terdiri dari beberapa anak yaitu British Next. Oke, di sini namaku Armanila Babil, dipanggil Babil sebagai fasilitator. Lalu ada asistenku, co-fasilitator ada Nisrina sama Mbak Sinta. Boleh say hi? Halo. Ya, ada Nisrina sama Sinta ya. Terus dokumentasi ada Mbak Sandiva, mungkin boleh say hi. Halo semuanya. Lalu ada walking seminar itu ada Mbak Dila sama Mbak Laila. Mungkin bisa say hi atau berhalangan. Oke, Mbak Laila kayaknya di jalan ya. Oke, terus ada anak tulis siang ini ada Nabila sama Afira. Mungkin bisa say hi. Halo semuanya. Oke, mungkin langsung aja kita ke itu ya. Peraturan metaplan siang ini. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum mengganti namanya, boleh diganti dulu dengan nama responden underscore nama lengkap ya. Boleh diganti mulai sekarang mungkin teman-teman. Ada Rosida, ada Mbak Eca, ada Mbak Hilya, ada Mbak Salsabil juga. Mungkin bisa diganti dulu namanya ya. Biar kita tahu respondennya siapa aja. Oke, lalu poin kedua, bagi responden wajib mematikan kamera bagi yang tidak terkendala jaringan dan menggunakan PBG yang disediakan oleh panitia. Oke, seperti kataku tadi sih. Jadi teman-teman yang nggak ada halangan boleh langsung on cam aja ya, nggak usah malu-malu. Di sini kita sifatnya santai banget, di monggo. Terus yang ketiga, pertanyaan akan dibacakan oleh fasilitator sebelum metaplan dimulai. Jadi di sini aku akan bacakan dulu pertanyaannya, lalu akan Mbak Mas kalian responden ini jawab gitu ya. Terus apabila responden ingin menjawab pertanyaan fasilitator, harap raise hand dulu ya, atau menggunakan kolom chat Zoom. Jadi nggak usah malu-malu, langsung diisi aja di chat Zoom atau langsung raise hand. Lalu yang ketiga, responden mengisi jawaban dalam satu kalimat tanpa penghubung kata dan juga atau. Nanti mungkin bisa langsung ke caranya ya atau prakteknya ya. Lalu yang keenam, panitia tidak diperbolehkan untuk mempengaruhi ini. Ini untuk kita sendiri sih. Jadi kita hanya mengambil data sesuai sama respon dari teman-teman responden. Lalu responden boleh menjawab lebih dari satu jawaban dari satu pertanyaan itu. Terus yang ke-8, responden diharapkan mematikan mic ketika tidak dipersilakan berbicara. Lalu yang ke-9, dalam diskusi ini setiap ide dari responden tidak diadili kebenaran atau salah. Jadi nggak usah takut salah atau benarnya, langsung bicarakan aja sepengetahuan teman-teman responden siang ini. Oke, kayak gitu sih. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman responden?
cukup jelas, Kak. Oke, yang lain gimana? Insya Allah cukup. Oke, insya Allah cukup ya. Oke, mungkin langsung aja masuk ke meta plan-nya. Bisa bantu share screen. Oke, jadi seperti yang aku bilang tadi, nanti ide dan juga respon dari teman-teman bakal ditulis di Jamboard. Ini namanya Jamboard yang di share screen ini, di mana isinya nanti berupa ide ataupun pendapat dari teman-teman responden. Kayak gitu sih. Apa sudah siap semuanya dari teman-teman? Boleh di Sudah, Kak. respon. Oh ya, makasih Mbak Eca. Ya mungkin langsung aja ya, Mbak Mas Matia yang lain. Sudah siap? Siap. Oke, aku langsung mulai aja ya. Bisa didengarkan mungkin pertanyaannya bagi responden. Oke, aku mulai meta plan siang hari ini yang membahas tentang anemia dan juga pemberian tablet tambah darah pada remaja putri di kawasan Surabaya. Untuk pertanyaan pertama, apakah teman-teman mengetahui apa itu anemia? Ada yang tahu nggak apa itu anemia? Boleh jawabnya sih. Monggo. Boleh raise hand dulu. Atau langsung di kolom chat lain. Mbak Eca, monggo silakan kalau misal mau on mic. Jadi kalau menurut sepengetahuan saya, anemia itu kondisi tubuh ketika kekurangan sel darah merah, sehingga sehingga organ tubuh itu kurang oksigen. Jadi membuat penderitanya itu cepat mudah lelah sama pucat. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Eca. Oke, intinya tadi kekurangan darah merah ya. Apakah ada pertanyaan lain, pernyataan lain waktu itu? Oh ya, dari Mbak Ismi ya. Silakan boleh on mic, Mbak. Ya. Kalau menurut saya, anemia itu penyakit yang di mana di dalam tubuh itu kekurangan konsumsi zat besi. Itu sih, kayak seperti nasi putih, daging, kayak gitu. Itu kurang di dalam tubuh. Kekurangan konsumsi zat besi ya berarti ya untuk poinnya. Oke. Terima kasih Mbak Ismi. Dari teman-teman yang lain mungkin ada pendapat lain. Boleh langsung raise hand aja ya. Monggo kalau Mas Al mau menambahkan. Atau mungkin masih malu-malu buat jawab langsung, boleh jawab di chat ya Pak Mas ya. Apakah dapat dicukupkan? Boleh direspon teman-teman. Cukup. Oke. Setelah kami simpulkan tadi ada 4 poin ya yang dituliskan oleh atau diomongkan oleh teman-teman responden, yaitu ada apa aja? Kekurangan darah merah, mudah lelah, pucat, dan juga kekurangan konsumsi zat besi. Oke, ada yang tidak setuju dengan pernyataan ini? Kurangnya sel darah merah, boleh diganti, Mbak Isrina atau siapapun. Yang ini tah? Ya. Kurangan sel. Oke. Mungkin ada respon lain dari Mbak Dela mungkin ya. Mbak Dela ada respon mungkin untuk pertanyaan pertama. Halo Dela, apakah ada di tempat Dela Putri?
Halo, iya Kak. Tadi pertanyaannya apa ya? Ya, pertanyaannya aku ulang lagi ya mungkin. Iya. Apakah Kak Dela mengetahui apa itu anemia? Boleh langsung jawab sih. Nggak usah terlalu dipikirin sih. Ini sepengetahuannya Mbak Dela aja. Kalau menurutku ya, jadi anemia itu kekurangan sel darah merah. Biasanya itu orang yang mengidap penyakit itu biasanya dia itu gampang pusing, terus apa namanya, kayak pandangannya kabur itu juga sering kayak gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Dela. Ada tambahan lagi mungkin? Enggak, sudah. Oh, cukup ya. Oke. Kalau misal dari Mbak Mega udah cukup. Dari Nur Laili mungkin ada tambahan. Kak Nur Laili. Kalau menurut aku itu tidak mendapat cukup oksigen. Oksigennya itu kayak kurang gitu. Oke, boleh ditulis ya Pak Mas ya. Oke, makasih Kak Nur Laili. Iya. Oke. Selanjutnya mungkin dari Kak Rosida ya. Gimana menurut Kak Rosida mengenai metaplen pertanyaan pertama ini? Halo Kak Rosida. Ya, biasanya anemia itu sering kayak pusing-pusing gitu. Oh ya, pusing ya. Oke. Oh ya, Kak Hilya mungkin mau berpendapat mau. Izin menjawab Kak, biasanya untuk karena kadar zat besinya terlalu sedikit. Kadar zat besinya terlalu sedikit. Oke, yang belum tadi siapa ya? Mbak Iren ya mungkin ya. Kak Iren mungkin bisa berpendapat juga. Kalau menurut saya itu kurangnya vitamin B12 pada tubuh. Oke, boleh ditulis teman-teman. Kayaknya kurang Mbak Pinky ya. Kak Pinky ada respon mengenai pertanyaan pertama? Halo Kak Pinky, ada di tempat atau tidak? Oh, nggak bisa mic. Oke, mungkin bisa disampaikan di via chat ya Kak Pinky. Oke, mungkin ini udah dikelompokkan juga. Jadi ini kita mengelompokkan beberapa hal. Mungkin bisa di copy, Mbak Mas kalian. Duduk terus berdiri langsung mau pingsan. Poinnya di situ. Oke, terima kasih teman-teman responden sudah menjawab soal pertama ya. Mungkin ini beberapa hasil dari ide teman-teman. Apa itu anemia? Yang pertama ada kekurangan sel darah merah, yang kedua ada pusing, yang ketiga ada kurangnya vitamin B12 pada tubuh, lalu ada mudah lelah, lalu ada
pusing lagi, tidak mendapatkan cukup oksigen, pucat, menahan kabur, ukuran zat besi, kadar zat besi, duduk kemudian langsung pingsan. Jadi itu ya, Mas, teman-teman responden, jawaban dari teman-teman. Oke, aku langsung ke pertanyaan kedua mungkin ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kembali ya. Oke, untuk pertanyaan kedua, apakah Mbak Mas kalian ini pernah mengalami gejala anemia enggak? Sebelumnya gejala anemia itu seperti yang diomongkan Mbak Mas tadi ya, mungkin duduk bangun langsung pingsan, terus mudah mengantuk dan juga lain-lain gitu mungkin. Ada yang pernah mengalami gejala-gejala anemia enggak di sini teman-teman? Mungkin bisa satu persatu menyampaikan pendapatnya. Mbak Pinky pernah. Oke, boleh ditulis teman-teman. Yang lain? Izin menjawab, Kak. Saya Ya, silakan. pernah, Kak. Eca juga pernah. Mungkin yang pernah boleh angkat tangan mungkin. Biar gampang ya kita menghitungnya. Oke, ada 4, ada 5, dan 6. Dari total berapa ini? 7 tambah. Dari total 9 orang, 6-nya itu pernah mengalami anemia ya berarti ya? Oke, makasih teman-teman untuk responnya. Jadi sesuai sama tadi ya, 6 orang pernah dan juga sisanya tidak pernah. Totalnya 9 kalau nggak salah di sini ya. Kayak gitu sih. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini Mbak Mas kan ada yang pernah dan tidak pernah mengalami anemia ya. Aku mau tanya sih, sehari-hari konsumsi makanannya apa sih kebanyakan? Mungkin boleh mulai dari siapa ya? Boleh langsung raise hand kok. Oke, Kak Ismi dulu mungkin ya. Konsumsi sehari-harinya seperti apa? Konsumsi ya. Kalau konsumsi kebetulan kan di rumah, maksudnya bukan anak rantau gitu. Jadi lebih ke masakan ibu gitu. Jadi kayak pagi sayur-sayuran seperti itu. Terus kalau sore ya masakan kayak oseng-oseng seperti itu sih. Sama ikan. Oke. Mungkin ada tambahan lagi dari Kak Ismi. Apa udah cukup? Sudah. Oke. Soalnya mungkin Kak Dela tadi ya mau menyampaikan pendapatnya. Silakan. Iya, Kak, saya izin menjawab. Jadi biasanya itu kalau yang punya anemia itu banyak-banyak mengkonsumsi sayur bayam. Terus sama tahu mungkin ya. Itu aja sih, Kak. Mungkin aku ulangi lagi pertanyaannya ya. Oh iya. Ini mungkin di luar anemia ya. Ini aku kan bertanya secara umum, responden dari teman-teman responden ini sehari-harinya makan apa sih? Biar kita tahu itu loh, teman-teman anemia karena apa kayak gitu-gitu. Jadi langsung natural aja. Kayak gitu sih. Dela mungkin mau respon lagi. Monggo. Dia sih kayak gitu aja. Oh, ini aja ya, sayur dan tahu ini ya. Iya. Oke. Terima kasih. Iya. Oke, mungkin selanjutnya Kak Eca ya. Boleh pendapat? Iya, kalau sehari-hari, kalau jujur ini makanku sehari cuma sekali. Itu pun sekali makan itu kayaknya nggak cukup buat memenuhi kebutuhan tubuh. Jadi kayak lebih pola sehari makanku emang nggak sehat gitu. Jadi bisa dimengerti nggak sih? Ya, Kak, nggak sehatnya itu seperti apa? Contoh makanannya. Boleh dijelasin. Sekali makan kadang cuma nasi sama ayam. Udah, itu sampai buat sehari. Kadang sehari malah cuma makan mie tok gitu. Oke, berarti dapat disimpulkan sehari makan nasi ayam, kalau enggak mie aja gitu ya? Iya. Oke. Boleh ditambahkan teman-teman panitia? Oke, mungkin langsung lanjut ke responden selanjutnya ya.
Kak Iren mungkin bisa berpendapat. Kalau saya biasanya makan ayam, cuma mungkin kurang makan sayur. Oke, udah kami tulis ya Kak Iren, terima kasih atas responnya. Terus selanjutnya yang belum, Kak Mega mungkin bisa berpendapat ya. Halo, iya, makasih kesempatannya Mas. Kalau makanan keseharian saya tuh teratur sih, maksudnya sayur mayur juga iya, terus malamnya makanan kayak yang kering gitu, kayak penyetan gitu. Cuman kurangnya air minum sih, itu sangat-sangat minim saya. Oke. Makasih. Saya tambahan kurang air minum ya. Oke, makasih Kak Mega. Terus selanjutnya mungkin Kak Nurlaili boleh berpendapat untuk pertanyaan ketiga ini. Ya, kalau saya itu apa kan juga di masa kayak daring kayak gini kan jarang gitu buat makan karena kan tugas juga numpuk. Jadi ya gimana ya? Juga kurang minum air putih juga bisa. Terus kadang kalau lagi males kayak lauknya itu aja bosen itu makan mie, terus kurang makan sayur juga gitu. Ya. Oke, makasih Kak Nurlaili atas responnya. Oke, langsung aja aku lanjut ke responden selanjutnya, Kak Ilya. Kak Ilya tadi sudah tahu belum ya? Aku lupa. Halo Kak Ilya. Ya, Kak. Ya, untuk pertanyaan ketiga gimana Kak? Ada pendapat? Kalau saya sendiri itu biasanya makannya cuma kayak keringan, kayak ayam sama nasi, tapi untuk minum air putih itu cukup banyak, walaupun nggak sayur. Jadi karena kalau minum air putih terus banyak, jadi saya ya jarang anemia sih, Kak. Oke, terus selanjutnya mungkin respon dari Kak Pinky ya. Kalau misalnya nggak bisa on mic, boleh dijawab di chat aja ya, teman-teman. Nah, ini. Udah dijawab di grup chat Zoom ya. Untuk teman-teman panitia mungkin bisa mengcopy. Oke, menurutku udah cukup ya ini untuk pertanyaan ketiganya. Ataupun ada yang mau berpendapat lagi, monggo. Aku kasih waktu dulu. Oke, kayaknya udah selesai ya. Oke, aku lanjut ke pertanyaan keempatnya. Boleh diganti ke slide selanjutnya. Sebentar, ini jawaban yang dari Mbak Pinky belum aku. Oke, siap. Boleh dilanjut mungkin? Ya, aku lanjut ya untuk pertanyaan keempatnya. Menurut teman-teman responden, perilaku yang seperti apa sih yang bisa berpengaruh ke penyakit anemia? Jadi yang memancing anemia itu perilaku yang kayak gimana menurut teman-teman responden? Boleh langsung jawab aja ya. Oke, Kak Eca, silakan. Kalau menurut aku yang paling pertama itu pola makan. Entah itu kekurangan asupan gizi atau kekurangan zat besi itu mempengaruhi banget. Terus yang kedua itu istirahat. Soalnya kalau kurang istirahat itu kan juga nggak baik buat tubuh ya. Sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah ada pendapat lain dari teman-teman? Izin menjawab. Ya, boleh silakan. Mungkin karena kurang olahraga. Terima kasih. Oke. Ada tambahan lagi dari teman-teman responden? Kak Ismi, silakan. Ya, ingin menjawab mungkin perilaku seperti melakukan program diet yang ekstrim gitu.
Jadi nggak melihat itu kondisi gizinya gitu. Oke, terima kasih Kak Ismi atas jawabannya ya. Terus ini di chat juga ada jawaban dari Kak Pinky. Izin menjawab, mungkin kurang tidur Kak dan banyak begadang. Boleh ditulis di Jamboard ya, teman-teman. Mau menambahkan, Kak. Iya, silakan. Kalau menstruasi yang levelnya berat gitu, bisa nggak ya? Oh ya. Soalnya kan itu kan ngeluarin darah, atau sedangkan darah yang terbentuk itu kan nggak seimbang sampai dikeluarin. Oke, salah satu poin Makasih. menstruasi ya. Terima kasih Iya. Kak Ida. Ya, ada lagi dari teman-teman responden. Saya mau jawab Ya, silakan. efek samping dari obat. Efek samping dari? Efek samping dari mengkonsumsi obat. Oke, dari konsumsi obat. Oke, ada respon lagi dari teman-teman responden. Kak, Kak, saya mau jawab. Kalau gangguan pencernaan itu bisa nggak ya? Membuang pencernaan. Gangguan pencernaan. Oh, oke. Iya. Oke, boleh tulis. Ada lagi? Sebebas teman-teman sih, sepengetahuan teman-teman aja. Oke, Kak Dela silakan. Ya Kak, izin menjawab. Itu biasanya yang ibu hamil itu juga bisa Kak, bisa kena anemia biasanya habis kehamilan. Oke. Iya. Ibu hamil termasuk. Oke, ibu hamil termasuk ya. Oke, ada lagi mungkin dari teman-teman? Izin menjawab, Kak. Oh iya, silakan. Contohnya pada itu kebanyakan aktivitas atau aktivitas berlebihan. Oke, makasih. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Izin menjawab. Ya, silakan. Mungkin karena kebanyakan pikiran jadi agak stres. Oke, kebanyakan pikiran, Mbak. Oke, silakan. Ada lagi yang mau menambahkan pendapat? Apakah sudah cukup untuk pertanyaan keempat? Oke, kayaknya udah terkumpul banyak ya untuk pertanyaan keempat ya. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan yang kelima. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana bentuk gaya hidup yang dapat mempengaruhi anemia? Jadi ini lebih ke gaya hidupnya ya. Menurut teman-teman kayak gimana? Ada yang mau berpendapat? Yang tadi kan perilaku ya, yang sekarang ini lebih ke gaya hidup. Gimana teman-teman? Boleh dijawab sepengetahuan teman-teman. Nggak ada salah dan benar kok di sini. Ada yang mau merespon? Oke, pola makan yang kurang teratur. Mungkin Kak. Oke, dari Kak Pinky ada tambahan itu. Izin menjawab, Kak. Ya, silakan. Mungkin terlalu banyak minum minuman bersoda. Oke. Banyak minum soda. Ada lagi, teman-teman? Ya, Kak. Izin menjawab, Kak. Ya, silakan. Terlalu kayak melakukan aktivitas olahraga yang berat gitu. Aktivitas olahraga berat. Oke. Ada lagi, teman-teman? Izin menjawab, Kak. Dari Ismi dulu mungkin ya. Silakan. Mungkin mengkonsumsi makanan-makanan cepat saji gitu. Oke, konsumsi makanan cepat saji. Oke, selanjutnya dari Kak Dela mungkin. Ya, biasanya kebanyakan mengkonsumsi kopi, Kak. Yang kafeinnya tinggi gitu biasanya. Kopi Teh ya? juga. Iya. Oke. Selanjutnya mungkin dari teman-teman responden lain ada pendapat lagi. Dari Kak Pinky kayaknya mau on mic ya? Enggak, Kak. Alhamdulillah udah bisa mic-nya. Oh, udah bisa. Alhamdulillah. Oke. Mau berpendapat lagi atau gimana, Mbak? Enggak, udah. Oke. Kayaknya udah ya. Ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain?
izin mau menambahi Oh iya, silakan. itu kurang air minum air putih. Ya, kurang minum air putih. Iya, makasih. Terima kasih Kak Mega. Ada lagi teman-teman dari responden? Permisi Kak, Iya, silakan. mau tanya boleh? Oh, bertanya. Iya, nggak apa-apa. Boleh. Tadi kan aku dengar itu ada yang jawab banyak pikiran atau apa gitu tadi ya. Oke. Itu masuk ke gaya hidup atau gimana? Nggak tahu. Itu berarti kalau overthinking gitu termasuk juga atau enggak ya Kak? Berarti? Ya, boleh. Dimasukkan overthinking ya, teman-teman panitia. Oke, makasih idenya Kak Winky. Ada lagi teman-teman yang lain? Oke, kayaknya udah semua ya untuk respon pertanyaan kelima. Boleh lanjut ke pertanyaan ke-6. Oke, jadi untuk pertanyaan ke-6 ini sebenarnya teman-teman respon di sini tahu nggak program yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun sekolah untuk penanggulangan anemia? Teman-teman tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Atau berpendapat? Monggo. Kalau pengetahuan saya dulu tuh di SMA ada program dikasih tablet yang warna merah itu untuk menambah darah itu setiap seminggu sekali dari. Oke, diberi tablet penambah darah ya. Oke, terima kasih Kak Ismi. Teman-teman yang lain gimana? Ada pendapat mengenai program yang bisa mencegah adanya anemia yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun sekolah gitu? Dari Kak Dela mungkin ada pendapat? Atau mungkin Kak Eca ada pendapat mengenai program ini? Kalau sepengetahuanku sama kayak Mbak tadi ya, di SMA itu kan dikasih SMA, SMP kan dikasih kayak apa tuh tablet tambah darah apa sih namanya itu? TTD atau apa itu? Oh ya, TTD. Oke. Iya itu. Beri TTD, Mbak Panitia. Oke. Dari Kak Mega ada pendapat? Dari saya cukup sama kayak yang tadi dikasih tablet. Oke. Beri tablet ya, sama ya. Dari Kak Nurlaili? Kalau saya juga sama Kak. Oh ya, sama ya. Ya. Dari Kak Winky gimana? Kalau menurut saya biasanya itu ada angket untuk isi bagaimana menstruasinya lancar atau enggak gitu-gitu Kak. Oke, angket ya. Iya, ada angket. Oke, lalu mungkin ada respon dari Kak Hilya. Halo Kak Hilya, apakah ada di tempat? Oke, aku lanjut dulu ya ke Kak Iren, mungkin ada pendapat mengenai pertanyaan ke-6 ini. Sama sih menurut saya pemberian tablet penambah darah. Pemberian tablet ya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Kak Rosida. Ada pendapat nggak mengenai ini? Kak Rosida. Oke, kayaknya udah cukup ya untuk pertanyaan ke-6 ini. Mungkin aku bisa lanjut ke pertanyaan ke-7. Monggo Mbak Mas kalian, boleh di next. Oke, untuk pertanyaan ke-7 ini, tadi kan teman-teman membicarakan tentang tablet tambah darah ya. Nah ini aku mau tahu sih, apakah teman-teman itu rutin mengkonsumsi tablet tambah darah itu enggak? Dan kalau misalnya enggak rutin ataupun enggak diminum, itu alasannya kenapa? Kayak gitu sih, pertanyaan yang ke-7. Boleh dijawab, mungkin Resen dulu ya.
Oke, dari Kak Eca dulu, monggo. Dulu kalau di SMA dikasih diminum terus, tapi setelah SMA ini kan aku nggak pernah kayak care sama tablet tambah darat, jadi nggak konsumsi. Oke, jadi pas offline ya hitungannya atau gimana? Setelah lulus SMA itu udah nggak minum kayak gitu-gitu lagi. Nggak minum TTD. Setelah lulus apa? SMA. Oke, saat ini tidak mengkonsumsi TTD, itu ya? Enggak. Poinnya. Iya. Oke, makasih Kak Eca. Iya, makasih. Soalnya Kak Ismi, silakan. Iya, izin jawab ya. Sebenarnya sama kayak sebelumnya. Tablet penambah darah tadi itu cuman dikasih waktu SMA gitu. Jadi setelah kuliah ini nggak ada program kayak gitu lagi gitu. Jadi nggak mengkonsumsi lagi. Dan untuk pengaruhnya sendiri, kalau dari saya mungkin belum ada sih. Jadi belum ada pengaruhnya yang signifikan gitu. Oke, terima kasih Kak Ismi atas jawabannya. Mungkin poinnya ini bisa dipisah ya, Mbak Nisrina, karena tidak boleh ada kata dan di jambornya. Oke, selanjutnya Kak Dela, silakan. Kak, saya mau menjawab. Itu kalau misalnya saya sendiri itu nggak, dulu waktu pas habis anemia itu saya mengkonsumsinya tablet. Tapi karena lama-lama nggak bisa, jadi dimintain, jadi saya pakai yang cair, Kak. Terus kalau misalnya nggak minum obat tambah darah dalam waktu 1 bulan itu anemianya bisa balik lagi gitu biasanya. Oke, waktu SMA mengkonsumsi tablet. Kalau misalnya nggak mengkonsumsi tabletnya itu anemianya kambuh gitu ya? Iya, jadi pakainya yang cair. Oke, pakai model tablet. Oh, bukan tablet ya namanya. Pakai yang cair. Sirup ya, kayak sirup. Oke. Iya. Mungkin bisa ditulis dulu teman-teman panitia. Oke, ada respon lagi dari teman-teman yang lain. Silakan. Kalau saya mengkonsumsi obat penambah darah itu kalau benar-benar lagi lemes aja. Tapi kalau misalnya nggak benar-benar lemes, nggak mengkonsumsi. Oke, apakah bisa diikuti teman-teman panitia? Oke. Apakah ada lagi respon dari pertanyaan ke-7 ini? Oh, tadi yang jawabannya Kak Dela, yang sebelumnya belum sempat ditulis. Yang mana, Mbak? Kan mengkonsumsi sirup. Terus setelah itu kalau tidak mengkonsumsi, jadinya apa? Oh ya, Kak Dela mungkin bisa dijelasin lagi. Tadi Kak Dela kan, Mbak? Oh iya. Iya. Jadi kalau saya itu awal-awalnya itu minum tablet. Terus karena kalau minum tablet ya itu muntah, jadi gantinya ke yang sirup. Oke. Oke, terima kasih atas responnya. Selanjutnya mungkin ada respon dari responden yang lain. Monggo. Teman-teman. Dari Kak Iren mungkin, silakan. Kalau dari saya sendiri sih mengkonsumsi. Cuma kalau saya lihat ada beberapa teman saya, kalau dikasih tablet penambah darah itu suka nggak diminum. Terus alasannya kayak nggak enak gitu. Oke, mengonsumsi tapi ada beberapa teman yang nggak mengonsumsi karena nggak enak gitu ya? Iya, terima kasih. Oke, makasih Kak Iren. Selanjutnya mungkin Kak Hilya ya. Kak Hilya ada di tempat. Oke, dari Kak Pinky mungkin. Ya baik, kalau dari saya itu ya dikonsumsi Kak. Cuman dulu mual. Waktu SMA ini kan sering online jadi nggak dapat tablet darah lagi. Tapi kalau sekarang itu kalau misal haid lebih banyakin air putih aja sih kalau aku. Terima kasih. Oke, gitu ya. Teman-teman mungkin bisa ditulis di jamboard dulu ya. Oke. Kayaknya udah semua ya. Oh, Karosida udah atau belum ya? Sudah tadi.
Udah ya, oke. Oke, mungkin udah cukup untuk pertanyaan ke-7 ini. Aku lanjut ke pertanyaan 8 ya. Ini pertanyaan terakhir. Mungkin bisa di next dulu slide-nya dari Mbak Mas Maidi ya. Oke, aku bacakan dulu ya untuk pertanyaan ke-8-nya itu. Ini kan kita membahas tentang anemia pada remaja. Menurut teman-teman responden itu solusi untuk mengurangi anemia itu kayak gimana sih caranya? Gitu sih. Oke. Yang pertama ada Kak Ica ya. Kak Eca maksudku. Boleh langsung jawab aja Kak Eca. Kalau menurutku sendiri, yang pertama itu konsumsi suplemen zat besi atau penambah darah. Itu yang penting. Terus yang kedua itu makanan. Makanan yang kayak zat besi itu entah daging, biji-bijian, atau kacang-kacangan. Terus yang terakhir, Yang terakhir tadi apa, Kak Eca? halo. Halo, suaranya? Keputus ya? Iya. Oh, maaf ini. Jadi itu konsumsi suplemen zat besi, terus makanan Kemute, Mbak. Halo, masuk nggak? Oke, halo, udah masuk. Udah selesai sampai zat besi aja? Atau ada tambahan lagi? Suplemen, terus sama makanan kayak zat besi, istirahat sama air putih. Oke, istirahat sama air putih, Mbak Mas Maidi ya. Oke, maaf ya, ada kendala sebentar. Oke, ada tanggapan lagi dari Kak Ismi ya? Monggo silakan. Ya, kalau menurutku solusinya itu membiasakan diri sih untuk pola makan sama pola hidup. Itu yang paling penting. Terus tadi kalau bisa program PTD yang dari pemerintahan itu bisa mencakup semuanya. Maksudnya nggak hanya SMP, SMA, bisa juga sampai kuliah gitu. Terus sama itu yang ketiga mencatat sih siklus menstruasi. Soalnya kan kita kalau misalnya siklusnya menstruasinya lama gitu kita bisa tahu gitu. Kalau kebutuhan zat besi kita nanti akan lebih banyak. Jadi kita lebih banyak mengkonsumsi zat besi gitu. Makanan yang mengandung zat besi maksudnya. Oke, boleh ditulis dulu mungkin teman-teman panitia. Oke, sembari menunggu, apakah ada yang mau ikut berpendapat mengenai solusi untuk mencegah anemia? Saya izin menjawab, Kak. Oh ya, silakan, Kak Ilya. Kita karena orang mungkin bisa memicu anemia. Maaf, suaranya nggak jelas. Ya, boleh diulang lagi Kak Ilya untuk jawabannya. Itu, Kak, menjaga pola tidur. Menjaga pola tidur, teman-teman. Boleh ditulis. Oke. Kak Ilya. Selanjutnya mungkin nggak ada salah dan benar. Monggo. Dari Kak Rosida mungkin ada tambahan. Udah ada yang jawab tadi. Oke, dari Kak Pinky mungkin. Oke, kayaknya udah ya. Udah ada beberapa poin yang kita kumpulkan di sini. Oke, alhamdulillah teman-teman sekalian. Jadi ini untuk pertanyaan terakhir. Mungkin kita bisa mulai kayak mengelompokkan dan menyimpulkan apa hasil diskusi kita siang ini ya. Mungkin bisa dimulai dari slide pertama.
Oke, di sini aku mau memimpin lagi untuk kesimpulannya. Di sini kan ada beberapa poin nih. Menurut teman-teman, ada yang mengatakan anemia itu pusing, ada yang mengatakan anemia itu mudah lelah, ada yang mengatakan anemia itu pandangan kabur. Mungkin ini teman-teman bisa bantu mengelompokkan sesuai sama pengertian-pengertiannya. Mungkin teman-teman panitia juga boleh bantu untuk mengelompokkannya. Mungkin bisa dikelompokkan dengan warna ya kayaknya, biar lebih mudah diklarifikasi gitu. Dan kayaknya ini udah dibagi nggak sih? Warnanya udah berubah-ubah gini. Kayaknya ini ya, kalau misal dari aku sendiri, pusing, pucat, mudah lelah, pandangan kabur itu termasuk dalam satu kelompok, soalnya dia termasuk dalam kayak gejala dari anemia sendiri ya. Kayak gitu sih. Boleh dikelompokkan jadi satu aja. Pucat, mudah lelah, pandangan kabur. Oke, terus menurutku yang ini kekurangan sel darah, kurangnya vitamin B12, sama kekurangan konsumsi zat besi itu jadikan satu kelompok juga. Karena dia itu termasuk apa ya, kayak penyebabnya gitu kan hitungannya. Mungkin bisa jadikan satu kelompok. Mungkin teman-teman dari responden ada yang setuju atau nggak setuju, boleh langsung disampaikan ya. Sih. Ada yang nggak setuju dengan pengelompokannya ini, teman-teman? Setuju dari Kak Eca, yang lain gimana? Kalau saya setuju, Kak. Oke, atau mungkin ada yang mau perlu dihapus atau dibuang dari poin-poin ini? Ada nggak? Kak izin berpendapat. Oh ya, silakan Kak Iren. Untuk yang pendapat yang duduk kemudian langsung pingsan itu mungkin terlalu gimana ya, kan nggak mungkin habis duduk berdiri langsung pingsan gitu kan, mungkin agak berkunang-kunang gitu. Oke, itu mau dikelompokkan sendiri atau mau dihapus Kak Iren? Atau mau dijadikan poin baru? Dijadikan poin baru aja nggak apa-apa. Oke, kayak seperti yang ditulis teman-teman ini ya. Kunang-kunang. Oke. Menurutku juga mungkin berkunang-kunang sama mudah lelah ini jadikan satu kelompok aja ya. Karena termasuk dalam gejala sih. Oke, menurut kalian tidak mendapat cukup oksigen ini masuk ke golongan yang warna pink? Menurut teman-teman responden. Ya, soalnya kan oksigen itu ke darah tadi. Jadi masukin ke sel darah yang pink. Iya, kenapa? Suaranya tadi kecil. Halo, halo. Tadi ada yang bilang, tapi suaranya kecil. Mungkin bisa diulangi lagi. Ya, mungkin bisa diulang dari teman-teman. Oh, itu yang tadi kan kakaknya tanya, itu yang kurang oksigen bisa dimasukin ke pink apa enggak? Itu bisa. Kayaknya udah cukup ya. Mungkin dari aku itu dikelompokkan dalam kelompok yang pink sih. Soalnya itu termasuk dari penyebab dari anemia ya, kalau misalnya dikelompokkan. Oke, mungkin aku langsung ke kesimpulan untuk poin pertama di sini. Jadi kalau dari kesepakatan kita ini ada 4 kelompok ya hitungannya ya. Ada yang kelompoknya berkunang-kunang, ada kekurangan sel dalam darah penyebabnya, terus ada gejalanya, dan juga hitungannya ya sebelah kanan ini penyebabnya sih. Teman-teman.
Oke, jadi di sini kita kan mencari apa itu arti dari anemia sendiri ya. Ini dari ide teman-teman ini bisa kita simpulkan bahwa anemia itu adalah penyakit yang disebabkan karena kekurangan sel darah merah, kurangnya vitamin B12 oleh tubuh, dan juga tidak mendapatnya cukup oksigen dengan gejala pusing, pucat, pandangan kabur, mudah lelah, dan kunang-kunang. Kayak gitu sih dari aku simpulkan dari poin pertama dari pengetahuan teman-teman semua. Oke, itu sih mungkin dari poin slide pertama ya. Mungkin bisa dilanjut dulu ya, Mbak Mas. Oke, di sini mungkin bisa langsung disimpulkan aja untuk poin keduanya karena ada yang pernah dan tidak pernah. Dari ke berapa ya? Ke 8 kalau nggak 9 responden yang datang siang ini ada 6 anak yang pernah mengalami anemia. Kayak gitu sih. Jadi lebih banyak orang yang pernah mengalami anemia daripada yang tidak pernah. Gitu kalau misalnya kita simpulkan ya. Oke, boleh di slide selanjutnya. Oke, ini konsumsi makanan sehari-hari. Ini aku lihat ada beberapa yang sama ya. Seperti sayuran, itu bisa dikelompokkan jadi satu. Terus ayam ikan itu juga bisa jadikan satu karena dia termasuk protein. Ayam ikan sama tahu ya, itu protein. Kalau misalnya yang kurang makan sayur, teman-teman dihapus atau enggak? Enaknya. Karena pertanyaannya seperti ini. Gimana teman-teman responden atau teman-teman panitia? Biar enggak menjadi kelompok sendiri gitu maksudku. Gimana? Gimana, Kak Ismi? Mungkin yang kurang makan sayur itu dia soalnya apa kayak ke perilaku gitu ya, bukan spesifik konsumsi makanan. Oke, dihapus berarti ya. Gimana Kak Ismi? Ya, Kak. Dihapus berarti ya, yang kurang ini. Atau dijadikan satu kelompok? Dihapus sih. Oke, dihapus ya teman-teman ya. Oke, mungkin poin yang ada kata-kata kurangnya bisa dihapus karena tidak relevan sama pertanyaannya ya. Kayak gitu sih teman-teman panitia. Boleh dihapus dulu mungkin. Oke, sayur-sayuran ini boleh dijadikan satu. Oke, mungkin ayam, ikan, tahu, dan juga udah itu ya, itu jadikan satu kelompok juga karena sumber protein. Yang kurang air putih itu boleh dihapus juga ya, Pak Mas. Oke, masakan rumah, makan kering, dan juga pola makan tidak teratur itu jadikan satu aja. Makan ayam ini jadikan satu sama ayam, makan mie digabungkan dengan sayur aja. Warnanya disamain ya, teman-teman panitia. Oke, kayaknya diubah lagi. Yang pola makan tidak teratur sama sekali makan sehari makan hanya sekali makan hanya sekali. Kayaknya sehari hanya makan sekali ya ini poinnya.
Makan kering juga dikelompokkan ke warna hijau. Mungkin. Apakah ada ide dari teman-teman dari poin ini, pengelompokan ini? Oke, mungkin aku langsung simpulan ya. Dari warna ini kan kita bisa lihat ya, ada beberapa kelompok. Kalau misalnya aku lihat ini ada 3 kelompok. Jadi konsumsi makanan sehari-hari dari teman-teman responden itu kebanyakan makan sayur ya, makan sayuran. Ada juga yang makan mie. Itu aku kelompokkan jadi satu aja karena itu makan sehari-hari juga. Terus yang kedua ada kelompok protein. Jadi insya Allah teman-teman proteinnya udah tercukupi ya, karena kebanyakan teman-teman ada yang makan ayam, ikan, tahu gitu. Terus yang kelompok ketiga itu ada kayak pola hidup makannya. Jadi ada yang pola makannya teratur, ada juga yang sehari cuma makan sekali, itu pola makannya. Terus ada juga yang minum air putih cukup jadi jarang anemia, itu juga ada. Terus makan nasi sehari sekali, kadang sehari tidak sama sekali. Oke, ini juga termasuk pola makannya. Ini jadikan warna biru aja Mbak, yang warna pink. Kalau misal disimpulkan teman-teman responden di sini, insya Allah udah banyak yang makan sayur ya. Alhamdulillah, karena itu merupakan sumber vitamin dan juga mineral dan juga zat besi. Lalu juga banyak yang makan protein, jadi mungkin bisa dilengkapi dengan beberapa makanan pelengkap ya, biar konsumsi atau kebutuhan tubuh itu bisa tercukupi kayak gitu sih. Oke, menurutku udah paham semua sih mengenai hal ini. Boleh di next. Oke, ini mungkin kita bagikan menjadi 2 kelompok ya, yaitu aktivitas fisik sama aktivitas psikologis ya mungkin ya. Mungkin pola makan, kurang tidur, pola makan, terus kebanyakan pikiran, perilaku melakukan diet, itu jadikan satu kelompok ya, karena itu perilaku psikologis. Oke, selain psikologis tadi ada juga perilaku fisik ya, seperti aktivitas berlebihan, itu aktivitas fisik, kurang istirahat itu juga aktivitas fisik, banyak begadang juga aktivitas fisik, kurang tidur juga aktivitas fisik, kurang olahraga juga aktivitas fisik. Lalu ada, udah itu aja sih yang aktivitas fisik. Kalau misal teman-teman ada yang mau berpendapat mengenai pengelompokan ini, monggo ya, dari teman-teman responden maupun panitia. Oke, untuk yang poin sebelahnya itu dijadikan warna oranye semua aja ya, karena itu termasuk kayak gangguan dari tubuh manusia itu sendiri sih. Seperti ibu hamil setelah melahirkan itu kan termasuk efek samping dari melahirkan. Terus gangguan pencernaan itu merupakan suatu suatu efek samping dan juga suatu kelainan lah hitungannya, karena kan gangguan. Terus efek samping dari menstruasi, pengonsumsi obat itu juga termasuk efek samping. Kayak gitu sih. Teman-teman gimana, ada yang nggak setuju atau setuju boleh diomongkan di chat ya, atau respon langsung. Monggo. Setuju atau tidak teman-teman? Oke, setuju ya. Oke. Dari yang ini mungkin aku bisa simpulkan dari pengetahuan teman-teman, perilaku seperti apa yang dapat berpengaruh untuk mengakibatkan anemia. Dari kelompok yang pertama, yaitu kelompok psikis dari psikologi, ada pola makan, kebanyakan pikiran, perilaku melakukan diet ekstrim itu termasuk penyebab dari anemia. Termasuk perilaku yang menyebabkan anemia. Lalu yang kelompok 2 itu ada aktivitas berlebihan, kurang istirahat, kurang olahraga, banyak begadang, kurang tidur, kebanyakan aktivitas, itu termasuk perilaku fisik yang bisa menyebabkan anemia juga ya. Terus yang selanjutnya itu adalah gangguan-gangguan yang ada di tubuh manusia, itu juga menyebabkan anemia ya, menurut teman-teman responden. Seperti itu sih. Oke, udah sih yang poin keempat ini, mungkin bisa lanjut ke poin ke selanjutnya.
Oke, ini bagaimana bentuk gaya hidup ya? Ini mungkin bisa dibagi ke apa ya namanya? Yang poin sebelah kanan sendiri itu nggak kelihatan, Mbak. Oke, mungkin ini aku bagi jadi dua ya mungkin, yaitu gaya hidup makan dan juga gaya hidup secara psikologis. Jadi hampir sama kayak perilaku tadi. Jadi terlalu banyak minum soda itu termasuk warna hijau, pola makan itu juga warna hijau, kurang minum itu juga warna hijau. Yang lainnya jadikan satu kelompok. Oke, udah dikelompokkan menjadi dua ya. Ada yang nggak setuju mungkin? Atau setuju semua? Boleh direspon teman-teman? Setuju ya? Yang lain mungkin gimana? Setuju. Oke, setuju ya. Oke, aku simpulkan ya untuk poin kelima ini. Menurut teman-teman bagaimana bentuk gaya hidup yang mempengaruhi anemia? Jadi dari jawaban teman-teman kita simpulkan ada dua kelompok hitungannya. Ada yang merupakan gaya hidup secara psikologis dan fisik, yaitu pola makan, aktivitas olahraga, dan juga overthinking. Dan juga ada kelompok mengenai pola hidup, gaya hidup secara konsumsi sehari-hari. Di sini ada konsumsi kopi, teh, cepat saji, kayak gitu kan termasuk makanan sehari-hari gitu. Gaya hidup makan sehari-hari gitu. Oke, boleh di next selanjutnya. Oke, ini pertanyaan ke-6 ya. Oke, kebanyakan ini itu ya, pemberian tablet ya. Mungkin ini yang beda cuma angket aja ya. Oke, dari teman-teman responden semua ini, teman-teman dapat mengetahui bahwa kebanyakan teman-teman mendapatkan tablet di sekolahnya masing-masing gitu ya. Ada tambahan juga dari salah satu responden, yaitu adanya angket untuk penanggulangan anemia yang dilakukan oleh pemerintah dan juga SMA. Oke, kesimpulannya mungkin di situ sih. Jadi teman-teman mengetahui program yang dilakukan oleh pemerintah atau sekolah dalam penanggulangan anemia. Itu mungkin pertanyaannya typo ya. Oke, boleh di next. Oke, ini pertanyaan lebih ke apa ya? Lebih ke yang teman-teman lakukan gitu mengenai tablet tambah darah ya. Sini kebanyakan mengkonsumsi, tapi setelah SMA itu ada yang nggak mengkonsumsi karena udah nggak rutin lah hitungannya gitu kan. Mungkin dikelompokkan menjadi dua ya, yaitu dikonsumsi sama tidak konsumsi. Itu aja sih. 3 sih. Soalnya ada salah satu anak yang lebih memilih bentuk sirup daripada tablet. Yaitu dikelompok jadi satu aja, Mbak. Warna hijau. Awal minum tablet juga warna hijau. Dulu saat SMA juga warna hijau. Oke, gimana teman-teman? Ada yang nggak setuju atau mau berpendapat mengenai yang poin ini, pengelompokan? Oke, kalau misal aku simpulkan, mungkin sembari menunggu perubahan warna ini ya hitungannya ya. Aku simpulkan dari teman-teman itu sebenarnya rutin sih mengkonsumsi tablet darah.
dari beberapa orang itu kan ada yang rutin minum tablet, tapi ada beberapa juga yang berhenti mengonsumsi tablet karena apa namanya, tidak rutin lagi lah diberi tablet darah. Terus ada juga yang mengganti bentuk tablet itu menjadi sirup agar lebih mudah dikonsumsi ya gitu. Gitu sih kesimpulan dari responden siang ini. Ada yang nggak setuju atau setuju semuanya? Boleh direspon teman-teman responden. Setuju. Oke, setuju ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin bisa ke slide selanjutnya. Oke, lebih ke solusi nih ya. Oke, di sini ada beberapa jawaban. Mungkin itu bisa terbesar, Mbak, nggak kelihatan soalnya. Yang bawah sendiri juga. Untuk program. Oke, mungkin aku simpulkan di sini ada yang lebih ke model konsumsi dan juga ada yang lebih model ke pola gaya hidup ya. Mungkin yang menjaga pola tidur, pola hidup, istirahat sama minum sama udah itu aja sih. Itu jadikan satu kelompok, yang lainnya itu dijadikan satu kelompok sendiri. Semoga bermanfaat. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau menyangka ataupun nggak setuju dengan hal ini? Pengelompokan ini maksudku ya. Oke, setuju ya. Oke, mungkin di sini aku mau nyimpulin yang poin ke-8. Menurutku teman-teman udah ngasih solusi yang bagus-bagus sih di sini, yaitu peningkatan konsumsi tablet tambah darah, minum air putih, menjaga pola tidur, itu termasuk apa ya, solusi yang langsung ke orangnya ya hitungannya. Kayak gitu. Terus yang poin kedua itu ada kayak program tablet tambah darah itu tidak hanya di SMP dan SMA, tapi juga mungkin untuk ibu hamil dan juga orang dewasa gitu ya, karena anemia nggak hanya ada di remaja putri kayak gitu. Kesimpulannya mungkin di situ. Oke, mungkin udah sih teman-teman. Mungkin sebelum kita apa ya hitungannya mengakhiri metaplan dan juga responsi dari teman-teman siang ini, kita bisa dokumentasi dulu ya teman-teman. Mungkin kalau misal nggak ada halangan boleh on cam dulu. Nanti kita foto, nanti kita sebar di grup deh. Mungkin bisa bikin story ataupun lainnya gitu, monggo. Monggo bisa on cam dulu teman-teman. Ditunggu, boleh on cam dulu. Kak Dela, Kak Mega, Kak Eca, Kak Nurlaili, Kak Iren, monggo. Bisa on cam nggak? Kita tunggu kok kalau misalnya mau on cam. Monggo. Ya, kita dokumentasi sebentar ya. Kak Dela mau on cam? Kak Mega, Kak Eca, Kak Iren. Oke, kita dokumentasi sebentar ya. Oke, nggak apa-apa, Kak Mega. Kak Nurlaili, bisa on cam atau enggak? Oke, kayaknya udah ya. Mbak Laila juga lagi ada di perjalanan. Oke, mungkin ada teman-teman yang mimpin buat foto, monggo. Oke, aku ya Mas Abil. Oke teman-teman, aku itu dari 321 ya. 3, 2, 1 senyum. Tadi 1, 2, 3, 1, 2. Oh, sebentar. Ada yang baru datang. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Oke, makasih teman-teman udah pada datang ya. Selalu nanti dikirim ke grup ya untuk fotonya. Semuanya. Oke, makasih banyak teman-teman. Oke, mungkin aku tutup ya dengan berdoa untuk agama
keyakinan masing-masing, berdoa, dipersilakan. Ini data ketutup untuk berdoa. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah pada datang, sudah meluangkan waktunya. Semoga respon dari teman-teman bisa menjadikan teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan semoga kita semua diberi kesehatan dan juga dilancarkan dalam segala urusan kayak gitu. Oke, makasih teman-teman. Nanti respon teman-teman akan kita kaji. Semoga ada hasilnya untuk respon hari ini. Sekali lagi terima kasih. Aku Abil selaku fasilitator mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.